Oke, sebelum kita bahas, Om Bejo nih pengen menyapa kabarnya dulu nih. Lo semuanya kabarnya gimana? Apa kabar? How are you? Kumaha? Damang Diditu. Oke, piye kabare? Apik-apik baik kah? Oke, sip. Nah, semoga kita diberi kesehatan selalu. Yuk kita membahas latihan soal berikutnya. Nah, ini masih kita bicara tentang gaya Lorentz. Otre, kita buka soalnya. Tereng tuh. Soal UMPTN tahun 2000. Ada sebuah partikel mempunyai massa. Nah, ingat nih punya massa 200 mg membawa muatan 2 kali sepangkat min 8 coulomb. Ditembakkan tegak lurus dan arah horizontal pada medan magnet serba sama yang horizontal. Oke, oke. Dengan kecepatan berapa nih? 5 kali 10 pangkat berapa ini? 4 meter per sekon. Jika partikel itu tidak berubah arah, maka kerapatan flux magnetnya berapa? Nah, ini ilustrasi sederhananya adalah seperti ini ya. Oke, tuh. Ada sebuah partikel nih. Partikelnya berbentuk hati. Jadi bergerak dengan kecepatan v. Misalkan ke sana tuh. Oke, sip. Oke, karena dia punya massa, berarti kan kalau misalkan nggak ada gaya yang mempengaruhi si partikel tersebut, berarti ntar lintasannya kan harusnya gimana nih? Nah, harusnya kan ke bawah, ketarik sama gravitasi bumi kan ya. Oke. Nah, kata soal kan katanya si partikel itu tidak berubah arah, artinya tetap bergerak lurus. Berarti kalau tetap bergerak lurus, berarti kan ada gaya ya di situ. Selain dia gaya berat. Nantinya nih karena punya massa, berarti dia punya gaya berat nih sebesar m G gitu kan ya. Oke, makanya kalau nggak ada gaya lain dia lintasannya berbentuk parabola, artinya pasti jatuh ke bumi gitu kan ya. Nah, karena si soal mintanya geraknya lurus, berarti kan harus ada gaya yang melawan gaya berat. Berarti arahnya kemana? Ya tentu ke atas. Itulah yang kita sebut dengan gaya Lorentz. Kenapa Om gaya Lorentz? Karena kita lagi belajar gaya Lorentz. Artinya meskipun tidak dikasih tahu ini gaya Lorentz, karena di situ ada medan magnet, ya berarti dia mempunyai gaya Lorentz seperti itu. Nah, yuk kita baca soalnya. Yang ditanya apa nih Om? Kerapatan flux. Nah, beberapa anak nih ada yang nanya, apa sih Om yang dimaksud dengan kerapatan flux magnet itu? Nah, maksudnya kerapatan flux magnet itu ya sebenarnya adalah induksi magnetik. Artinya kan kalau kamu kenal flux magnet itu kan gini ya. B dot A gitu ya. Oke, berarti kalau nyari B apa coba? Ya dari situ berarti flux per A gitu ya. Nah, yang namanya flux kan satuannya apa? Weber. Yang namanya luas apa? Meter per segi. Jadi kalau Weber per meter persegi, tuh Weber per meter persegi berarti siapa? Induksi magnetik. Ya sudah, ini mah tinggal foya, foya, hura, hura. Sip. Nah, karena dia tidak mengalami gaya atau misalkan tidak mengalami pembelokan, artinya lurus, berarti jumlah gaya Lorentz dengan gaya beratnya itu adalah sama. Berarti jumlah gayanya itu nilainya sama dengan 0 kan ya. Berarti kalau begitu gaya Lorentz-nya nilainya harus sama dengan gaya beratnya. Karena sama-sama gaya, jadi boleh kita samain. Gaya Lorentz pada partikel yang bermuatan bergerak itu V B. Nah, nilainya sebesar m G. Ya sudah, tinggal masukin. Nah, besar muatannya berapa? 2 kali sepangkat min 8. Oh, 2 kali sepangkat min 8. Kecepatannya berapa tuh? 5 kali 10 pangkat 4 ya. Nah, dikali dengan induksi magnetik yang akan kita cari. Masanya nih 200 mg. Ingat nih 200 mg harus ke dalam kilo nih ya. Nah, artinya 2 miligram ke kilo kan 10 pangkat min 6 ya. Nah, berarti 10 min 6 diambil 2 berarti min 4 ya. Oke, jadi jangan sampai bingung lagi nih ngubah satuan massa. Oke, min 4 dikali gravitasinya kita anggap 10. Maka B-nya adalah berapa coba? Coret. Nah, yang duanya kita habisin dulu. Ini 2, ini 2. Berarti nilainya 10 pangkat min 4. Nih 10 pangkat 1 berarti 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 8. Ini 10 pangkat 4 berarti min 4 naik ke atas jadi 10 pangkat 4 ya. Oke, sip. Berarti nilainya sama dengan berapa yuk? Oke, ini 5-nya hati-hati dibagi dengan 5. Oke, nilainya berarti saya hapus dulu yang ininya. Nah, oke.
Nah, 10 pangkat min 3, 10 pangkat 4 berarti sisa 1, berarti 10 dibagi berapa? Dibagi 5. Oke, dibagi 5 ya 2, satuannya ya Weber per meter persegi. Itu berarti induksi magnetik atau kerapatan flux magnetnya sebesar 2 Weber per meter persegi. Berarti jawabannya yang C. Nah, itulah konsep sederhana dari gaya Lorentz dengan gaya-gaya yang lainnya. Seperti yang udah kita bilang bahwa di fisika itu bukan cuma satu gaya, tapi banyak gaya. Tapi bukan berarti belagu. Oke, untuk soal variasi yang lainnya kita coba di latihan soal berikutnya. Oke, semoga bermanfaat.